Jadi balik lagi sama gua di sini. Ini adalah part keempat gitu. Jadi kurang 2 lagi untuk pembahasan di bab kemampuan penalaran umum SNBT 2026 gitu. Jadi setiap memulai video pasti ada pengantarnya, itu gue mau mengatakan bahwa kalian belajar ini juga bisa berguna untuk CPNS gitu ya, karena KPU itu benar-benar tes bakat skolastik atau kemampuan dasar gitu ya. KPU itu seperti ujian dasar untuk setiap buat mau masuk ke perusahaan gitu ya. Jadi ya itu adalah basic sebagai manusia yang bisa bernalar kayak gitu, basic gitu secara umum. Jadi ya kemungkinan lebih mudah ya dari kuantitatif dan penalaran matematika dalam hal matematikanya kayak gitu ya. Jadi langsung saja ke soal nomor 16 Hana Tulset. Nah, di soal nomor 16 ini sekarang udah mulai agak cepat-cepat dikit gitu ya, karena udah di part 4. Nah, baca. Seorang kandidat melamar pekerjaan sebagai seorang guru. Saat diwawancarai, ia mengaku memiliki pengalaman mengajar di sekolah selama 5 tahun. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ada catatan atau informasi tentang pengalamannya tersebut. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang kandidat tersebut? Ingat, ini adalah penalaran deduktif atau dari cerita pernyataan-pernyataan yang memang dituliskan seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang oh mungkin, nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan pernyataannya. Jadi kita bisa langsung tembak aja bahwa dia berbohong gitu ya. Bisa jadi dia nggak berbohong, bisa jadi dia nggak berbohong atau bermasalah dengan kepala sekolah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ada kata bisa jadi dan kemungkinan bla bla segala macam. Yang dilarang itu oh mungkin gitu, oh sudah pasti kayak gitu. Nggak bisa, harus benar-benar sesuai dengan pernyataan gitu ya. Lanjut di soal nomor 17, di sini ada seorang ilmuwan membuat sebuah temuan bahwa tumbuhan jenis tertentu, oke, catat, tumbuhan jenis tertentu bisa hidup di lingkungan yang sangat asam. Dari temuannya tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan? Nah, semua tumbuhan ini dikatakan beberapa jenis tertentu gitu. Tumbuhan jenis lain juga bisa hidup. Ini kan yang dibahas jenis tertentu gitu ya, jenis tertentu yang nggak disebutkan apa, tapi sudah terdefinisi tertentu kayak gitu. Nggak bisa, hanya bisa hidup. Ini nggak dikatakan hanya bisa, nggak masuk gitu loh, di pernyataan itu nggak disebutkan. Yang keempat atau D, tumbuhan jenis tertentu lebih tahan terhadap lingkungan asam daripada tumbuhan jenis lain. Nah ini jenis tertentunya disebutkan, lebih tahan, bukan paling tahan atau paling hebat, enggak, tapi lebih tahan lingkungan asam daripada tumbuhan jenis lain. Karena apa? Dikatakan bahwa bisa hidup gitu. Jadi beberapa yang lain tidak bisa hidup di lingkungan asam kayak gitu ya. Masuk. Jadi kalau digambar ini tertentunya, ini yang lain nih di sini gitu. Gue biasanya kayak gitu kalau udah menyangkut beberapa dan semua. Lanjut soal nomor 18. Sebuah perusahaan memperkerjakan karyawan baru yang memiliki sertifikat pelatihan tertentu. Namun, setelah beberapa bulan bekerja, kinerja karyawan tersebut dinilai buruk oleh atasan. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang sertifikat pelatihan yang dimiliki karyawan tersebut? Gitu ya. Ini gue ada bacotannya kayak gini, orang hanya mengejar sertifikat tapi nyatanya dalam bekerja di dunia nyata itu zero gitu, kayak gitu ya. Banyak kayak gitu. Jadi ini apa? Bisa kita tebak gak? Pelatihan tidak berguna? Ya enggak juga sih, karena sertifikat itu diperoleh dari hasil yang sudah diuji gitu loh. Jadi kan kita dapat sertifikat, misalkan sertifikatnya mengatakan nilai kita A dalam bahasa pemrograman Python gitu. Berarti kan ada sesuatu yang diuji, kecuali bayar. Itu udah itu lupakan tentang korupsi seperti itu, kemungkinan yang memang ada di lapangan, lupakan itu. Kita berpikir rasional saja, seret lurus gitu ya, sesuai pernyataan.
Jadi apakah pelatihan tidak berguna? Ya enggak, pasti berguna gitu kan, ada sertifikat. Sertifikat pelatihan hanya menjamin kualifikasi dasar. Nah ini nih, bukan kinerja kerja yang baik. Ini, wah gue langsung contoh nih, kita lihat yang lain. Yang dimiliki oleh karyawan tersebut tidak valid. Gimana caranya tidak valid? Kita kan nggak dikatakan melakukan pengecekan, nggak mengatakan hal tersebut. Sudah ya, karyawan tersebut tidak memanfaat, ini lebih nggak masuk logika ya. Tidak ada simpulan, ada kesimpulannya itu B gitu ya. Sudah. Next. Di nomor 19 ini diceritakan sebuah perusahaan makanan mengklaim bahwa produk mereka tidak mengandung bahan pengawet buatan dan pewarna buatan. Namun ini mengklaim ya, katakan mengklaim. Catat. Namun setelah diperiksa oleh lembaga sertifikasi makanan, ditemukan bahwa produk tersebut mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan. Apa yang Anda simpulkan tentang klaim perusahaan makanan tersebut? Ya apa? Namanya mengklaim berarti kan dia menunjukkan bahwa ini nggak ada pengawet, nggak ada apa, tapi ternyata buktinya ada sesuatu, ada kandungan tersebut gitu. Apa? Ya kebohongan kan? Gitu. Jangan sangkut pautkan dengan kasus apapun ya, kita belajar loh ini, kita belajar. Nomor 20. Seorang dokter umum mendiagnosis seorang pasien dengan sakit kepala. Diagnosisnya sakit kepala. Oh, tidak ini keluhannya ya, ini keluhannya. Dan merekomendasikan minum obat pereda nyeri. As always, gue ada masalah ini di sini. Itu gue dikasih obat pereda nyeri, gue alergi segala macam, gue sampai rontok dan nggak tahu gue udah. Oke, next. Namun setelah beberapa hari minum obat tersebut, pasien masih merasakan sakit kepala. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang diagnosis dokter umum tersebut? Apakah diagnosisnya salah? Enggak ya, karena udah keluhannya sakit kepala dan tidak disebutkan diagnosisnya apa. Yang paling tepat itu apa? Obat pereda nyeri tidak efektif. Nah, tidak efektif kawan-kawan gitu. Maaf banget. Teliti lah kita sakit apa tuh, jangan pereda nyeri, painkiller, apa-apa painkiller, nggak boleh. Ya, jadi jawabannya yang B gitu. Tapi kita lihat dulu C, D, E. Pasien tidak mengikuti instruksi dokter dengan benar, bisa jadi sebenarnya ya. Tapi kita boleh, kita fokus dengan pernyataan. Maaf, dokter umum tidak memberikan dosis obat yang cukup untuk meredakan sakit kepala. Kayaknya ya. Sebenarnya kalau kalian berpikir ini berdasarkan lapangan, ini bisa jadi benar, tapi jangan. Please banget, gue mohon banget, anjing alay. Kayak gitu ya, harus fokus dengan pernyataan yang disebutkan gitu ya. Tidak efektif gitu. Ya. Oke, lanjut ke part 5.